Oke, halo semuanya. Halo. Coba ada yang bisa jawab? Ya. Oke. Ya. Terima kasih udah hadir buat kelas malam ini ya. Mungkin bisa ngajak teman-teman yang lain juga buat join kelas malam ini kalau misal ya nggak ada kesibukan. Ya aku tahu juga sekarang hari Natal ya. Selamat buat yang ngerayain. Ya tapi kalau gabut gitu ya silakan join. Ya terus yang bisa on cam coba on cam ya, biar aku nggak sendirian. Yes. Ya, langsung aku mulai aja ya materinya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih lagi buat kalian yang udah join. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin yang belum pernah kenal aku ya. Aku emang jarang ngajar sih emang. Terakhir kali ngajar 8 Oktober. Ya, uh, aku Elang. Nama lengkapku Elang Avinindra Virgiananta Alasani. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember, angkatan 2021. Jadi di sini aku diberi kesempatan oleh PJJ buat menyampaikan materi tentang mikrobiologi. Oh ya, sebelumnya suaraku terdengar jelas kan? Jelas, Kak. Oke, makasih Kevira. Ya, Kak. Ya, langsung aja ya, mikrobiologi. Ya, jadi apa itu mikrobiologi? Jadi mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran mikroskopis. Jadi ya apapun yang kecil-kecil. Dan biologi ya, jadi ilmu tentang kehidupan gitu. Kehidupan yang kecil-kecil. Itu meliputi apa aja? Ada virus, bakteri, protista. Protista ini protozoa dan alga. Lalu fungi. Fungi itu banyak ya, tapi yang dipelajari di mikrobiologi ya fungi yang mikroskopis. Dan juga sebenarnya ada lagi yang kalau kalian tahu itu, pokoknya yang kecil-kecil kayak prion, tahu prion? Prion itu protein yang bisa menimbulkan penyakit. Jadi kayak protein yang dia protein harusnya kan nggak hidup kan protein, tapi proteinnya itu memberikan menimbulkan penyakit, bisa menimbulkan penyakit juga. Itu juga dipelajari. Nah di sini karena keterbatasan waktu juga ya, ini kita akan membahas yang virus dan bakteri. Dan sebenarnya mungkin kalian juga udah pernah dapat materi ini ya. Ini kan udah di semester 1 gitu. Kalian harusnya udah belajar banyak lah buat mempersiapkan UTBK kan. Nah, jadi ini virus dan bakteri pun nanti juga nggak tak cover semua, tapi tak cover yang menurutku penting untuk diketahui dari virus dan bakteri gitu. Sama nanti di akhir juga ada pembahasan tentang manfaat dari virus dan bakterinya. Jadi kayak lebih ke bioteknologi. Itu juga harusnya kalian udah tahu sih. Gitu. Tapi ya coba kita jalani saja. Nanti yang info-info barunya bisa kalian dapatin, yang udah kalian tahu ya bisa dibuat review gitu. Ya, kita bahas mulai pertama dulu, virus. Terus nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, coba langsung aja ya. Langsung chat gitu, PC ke aku bisa, atau ke everyone, atau Ryzen mau ngomong langsung juga bisa. Gitu.
Nah, virus. Jadi ciri-cirinya, ya, maaf, ciri-cirinya itu dia lebih kecil daripada bakteri. Oh ya, sebentar. Tadi kita belum berdoa dulu ya. Coba kita berdoa dulu. Kita harus berdoa supaya barokah. Oke. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, amin ya dapat amin, tidak kuasa dan berdoa. Oke, kita lanjutin ya. Jadi virus itu cirinya dia lebih kecil daripada bakteri. Nah, ukuran pastinya itu ada sebenarnya, tapi itu sebenarnya nggak penting untuk diketahui. Mungkin kayak jarang banget ditanyain ukuran pastinya berapa. Nah, lalu dia itu ciri yang utama ini, ya ini, dia itu parasit intraselular obligat. Tuh. Jadi dia itu parasit itu berarti bergantung sama makhluk hidup gitu ya. Dan bergantungnya itu di intraseluler. Jadi dia itu dari dalam sel. Tuh, parasit yang ada di dalam sel. Jadi kan parasit kan ada banyak. Ada parasit yang kayak cuma nempel, kayak kutu di rambut kita itu termasuk parasit ya. Itu kan dia kan cuma nempel gitu aja kan, nggak di dalam sel. Nah itu kalau virus itu parasit yang di dalam sel intraseluler. Terus dia itu juga hanya bisa berkembang biak di makhluk hidup lain. Nah makanya dia itu termasuk parasit ini. Gitu. Dia juga hanya memiliki satu jenis substansi genetika. Jadi kalau makhluk hidup yang lain yang lebih tinggi itu semuanya itu memiliki DNA dan RNA. Tuh. Substansi genetika yang utama itu DNA, terus punya RNA juga buat sintesis protein. Nah, tapi kalau virus itu cuma punya DNA atau RNA. Tuh, salah satunya aja. Terus kalau ciri lain adalah dia prokariot ya jelas karena dia, jadi ini sebenarnya sangat jelas ya, dia itu nggak punya membran kan. Ya gimana dia punya membran kalau dia itu aseluler. Nah itu contoh ciri yang selanjutnya. Jadi dia itu sebenarnya bukan merupakan sel, ya. Jadi apa dong kalau bukan sel kan? Ya, jadi dia itu sebenarnya perbatasan antara makhluk hidup dan makhluk mati gitu ya, kayak makhluk hidup dan makhluk mati. Jadi ada istilah metaorganisme itu. Jadi organisme yang kayak pertengahan antara hidup dan mati. Jadi dia kalau kalau dia nggak ada di dalam sel, dia itu dianggapnya itu mati sebagai makhluk yang mati. Tapi kalau dia kedapatan bisa masuk ke dalam sel dan dia bisa berkembang biak, bisa bereplikasi gitu, nah itu dia disebut sebagai makhluk hidup. Nah, terus strukturnya. Nah, ini virus itu memiliki berbagai macam bentuk. Bentuknya itu secara umum ada yang helix, ada yang ikosaedral, sama ada yang kompleks. Terus substansi genetikanya itu dilindungi oleh kapsid. Jadi DNA atau RNA-nya itu dilindungi oleh protein yang namanya kapsid. Nah, terus beberapa virus itu juga memiliki envelope. Envelope itu apa? Nanti tak jelasin. Terus memiliki virus attachment protein itu juga tak jelasin nanti. Nah ini struktur secara umum. Strukturnya secara umum virus itu gini. Jadi ini ada substansi genetikanya. Ini kursorku kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, makasih. Ya ini ada substansi genetikanya kan. Ini DNA ya. Ini dalam gambar ini DNA maksudnya. Soalnya kan double. Nah ini ada substansi genetikanya. Nah ini yang ini itu kapsid. Yang abu-abu ini. Nah, terus ini ada virus attachment protein. Nah, virus attachment protein itu adalah suatu protein yang membuat virus itu bisa bisa nempel ke sel induknya gitu. Jadi kan virus kan pasti perlu nempel dulu kan sebelum masuk ke dalam sel. Nah, ini tuh virus attachment protein ini fungsinya itu untuk itu. Nah, gitu. Ini mungkin kalian baru pertama kali dengar ya. Nah, terus habis itu ya ini kalau virus biasa kayak simple. Nah, kalau virus yang ada envelope-nya
Dia itu ada envelope. Envelope itu sebenarnya adalah strukturnya itu sama dengan membran sel. Jadi kalau kalian ingat membran sel kan strukturnya itu fosfolipid bilayer kan. Tersusun atas lipid dan fosfat. Lemak, lipid itu lemak ya. Nah itu envelope-nya virus itu sebenarnya strukturnya itu sama dengan membran selnya sel, ya membran sel. Gitu. Jadi dia mendapatkan envelope ini itu adalah ketika dia masuk atau keluar dari sel. Jadi kalau dia masuk sel gitu ya dia itu dia kan kayak di fagosit gitu kan, kayak di endositosis kan sama bakterinya. Jadi kayak di membran terus di nempel, nah terus kan dia kayak cekung gitu kan. Nah itu membran selnya itu kayak melingkupi virusnya. Ya karena virusnya kayak nempel ke membran selnya gitu. Nah terus kalau dia keluar gitu, dia misal waktu dia kan kalau virus kan bereplikasi habis dia kan bakal keluar dari sel kan. Nah, itu dia juga melingkupi dirinya sendiri dengan envelope ini. Gitu. Tapi sebenarnya nggak hanya dari membran sel, juga bisa dari organ-organ lain yang memiliki membran, kayak retikulominoplasma, mitokondria, bahkan nukleus. Gitu. Itu juga bisa jadi bahan untuk envelope-nya virus. Nah, nanti ketambahan kalau dia punya envelope, nanti ketambahan matriks protein ini yang untuk menempelkan kapsid dengan envelope-nya. Gitu. Terus virus attachment proteinnya nanti nggak di kapsid, tapi di envelope-nya. Gitu. Nah, terus ini struktur. Nah, jadi struktur yang pertama itu helix. Nah, helix itu ya ini, pokoknya yang kayak spiral gitu. Helix itu spiral ya. Nah, ini spiral atau filamen. Atau jadi ada yang ngomong kalau bentuknya itu filamen. Jadi filamenteus virus gitu, atau helix atau spiral gitu. Nah, virus helix pada tumbuhan itu pasti tanpa envelope. Jadi kayak nggak ada virus helix tumbuhan yang ada envelope-nya. Tapi kalau virus helix hewan itu pasti ada envelope-nya. Dan kebanyakan virus tumbuhan itu helix bentuknya. Gitu. Nah, contohnya TMV itu tobacco mosaic virus. Ini virus yang pertama kali ditemukan. Gitu. Terus habis itu influenza, campak, rabies. Campak ini bahasa Inggrisnya measles. Terus Ebola. Gitu. Nah, contohnya kalau tanpa envelope itu kayak gini. Ini kalau nggak salah, ini tuh strukturnya TMV. Tobacco mosaic virus itu strukturnya kayak gini, kalau nggak salah. Terus kalau ini Ebola. Nah, envelope itu mana? Jadi ini yang warna hijau, itu tuh substansi genetikanya. Terus yang nggak kelihatan substansi genetikanya. Yang warna hijau ini itu kapsidnya. Nah, jadi kayak dilapisi sama kapsid, nah, kayak gini loh. Jadi kayak substansi genetikanya itu ada di bagian dalam, terus dilapisi sama kapsidnya di bagian luar. Nah, ini pada Ebola juga gitu. Tapi kayak panjang gitu. Makanya jadinya kayak cacing. Soalnya panjang. Kalian itu kan kayak tabung biasa kan. Nah, ini panjang gitu pada Ebola. Nah, terus habis itu envelope-nya itu yang ini, yang ya lapisan luar ini, yang kayak abu-abu ini. Terus habis itu ada glikoproteinnya juga. Gitu. Nah, ini kalau yang sebelah sini itu gambar kalau di mikroskop ya, elektron. Mikroskop elektron ya, kayak gini. Ini kayak yang B ini apa B? Atau B ini TMV bentuknya kayak gini. Terus kalau yang C ini Ebola. Gitu. Ya, lanjut. Nah, terus ikosaedral. Ikosaedral ini adalah bentuk yang sebenarnya itu kayak bulat. Kalau dilihat di mikroskop itu kayak bulat, tapi sebenarnya kalau diperhatikan lebih lanjut itu bentuknya ikosaedral. Nah, ikosaedral itu virus yang bentuk ini itu lebih banyak daripada yang helix. Nah, bentuknya itu bentuk geometri yang terdiri dari 20 segitiga sama sisi. Nah, ini. Jadi ini loh. Yang struktur ikosaedral kayak gini. Jadi kayak ada ini segitiga sama sisi semua. Terus habis itu struktur yang atas ini kayak ada 5 kayak 5 segi 5 gitu ya. Terus atas bawah.
Terus ini tuh kayak ya segitiga yang bolak-balik gitu. Ini kalau dihitung totalnya ada 20. Nah, contohnya itu kayak rotavirus, adenovirus, ini adenovirus ya, contohnya. Terus HPV ini human papillomavirus, hepatitis virus, hepatitis itu ada A, B, C gitu ya. Terus HSV itu apa HSV ya? Kok aku lupa HSV? Ya, ya maaf ya, aku lupa. Kalau ada yang ingat mungkin bisa nulis di chat. Oh ya, ya aku lupa. Saya nanti tak cari. Apa yang nulis di bawah? Oh, lupa. Yes, ini yang sebelah sini adalah yang gambar elektronnya. Gitu. Jadi kan kayak bulat kan. Tapi padahal kalau diperhatiin itu ada kayak hexahedral gini. Ini polio, terus ini rotavirus, varicella zoster. Nah, terus nih yang kompleks. Nah, yang kompleks ini yang bentuknya itu nggak bisa diklasifikasiin antara helix atau icosahedral. Jadi bisa kayak gabungan keduanya atau beda banget. Nah, ini contohnya kayak bakteriophag sama geminivirus. Nah, geminivirus itu yang ini, yang gabungan dari dua icosahedral. Jadi ada DNA di dalam, terus proteinnya itu bentuk kayak icosahedral tapi double gitu. Nah, terus kalau bakteriophag ini ada kepala icosahedral, terus ada leher. Lehernya ini itu yang helix tuh. Terus habis itu ada struktur khusus ini yang kayak buat nempel ke bakterinya. Ada kayak kaki. Tuh. Terus ini gambarnya kayak yang elektron mikroskopnya. Ini kayak yang B ini Gemini. Jadi kayak ini kan kayak double loop gitu kan. Terus kalau yang C ini bakteriophag. Bakteriophag itu strukturnya juga bisa disebut kayak virus T gitu. Bentuk strukturnya T. Terus daurnya. Nah, ini daurnya ini yang penting. Daurnya virus itu ada litik sama lisogenik. Nah, ini ada gambarnya juga. Jadi kalau litik itu dia mencari sel melakukan proses adsorpsi. Nah, adsorpsi itu nempel gitu ya. Nempel. Terus habis itu penetrasi atau injeksi. Jadi menginjeksikan substansi genetiknya, DNA atau RNA-nya itu ke dalam sel. Gitu. Terus habis itu sintesis dan replikasi. Jadi dia nanti bakal mereplikasi DNA atau RNA-nya sendiri juga. Jadi habis direplikasi, diperbanyak gitu, akhirnya mensintesis protein. Jadi kan virus tadi kan komponennya kan protein kan. Kapsid itu protein. Kapsid untuk melindungi substansi genetikanya sendiri itu kapsid kan. Nah, itu protein. Nah, protein itu dapat dari mana virusnya? Ya dapat dari ketika dia ada di dalam sel ini. Jadi dia ketika di dalam sel dia menginjeksikan materi genetiknya. Nah, terus habis itu dia itu nanti kayak menggunakan ribosomnya dari selnya itu sendiri dan amino yang ada di dalam sel, yang ada di dalam sitosolnya itu untuk membentuk protein bagi dia sendiri. Gitu. Di tahap sintesis ini. Nah, setelah itu tahap perakitan. Jadi protein-protein yang udah dibentuk itu nanti akan disusun sesuai dengan strukturnya. Nah, kalau bakteriophag ya nanti dia bakal membentuk kapsid yang bentuknya icosahedral itu, terus nanti bakal membentuk ekornya juga, terus habis itu kakinya. Gitu. Terus ketika udah jadi banyak virus, dia akan keluar dari sel dengan memecahkan sel itu. Jadi melisiskan sel. Nanti akhirnya selnya bakal mati. Gitu. Terus nanti dia bakal menyebar kemana-mana kan. Nanti ngulang lagi. Dia nempel ke sel baru lagi.
replikasi lagi gitu. Nah, tapi kalau lisogenik, substansi genetikanya itu nggak langsung direplikasi gitu. Jadi dia bergabung dengan substansi genetika dari bakterinya. Tuh, dari sel yang enggak cuma bakteri ya, jadi sel yang ada dari sel inangnya. Terus nanti ketika sel inangnya bereplikasi, maka substansi genetikanya si virus bakal ikut bereplikasi. Gitu terus. Nah, pada kasus yang jarang terjadi ini, jadi Provac ya namanya. Gabungan dari sel inang dan substansi genetikanya virus. Nah, ini dapat diinduksi menjadi aktif sehingga masuk ke siklus litik. Jadi kayak substansi genetikanya si virus itu akhirnya lepas, terus akhirnya bereplikasi, bersintesis, terus nanti akhirnya masuk ke litik ini, masuk ke yang litik, gitu. Oke. Ya sampai sini udah jelas ya yang virus. Sebenarnya yang penting lagi itu juga kalian tahu itu sih, kayak virus ini penyakitnya ini, virus ini penyakitnya ini gitu. Tapi sebenarnya itu kayak banyak gitu. Terus sebenarnya cara untuk latihan itu adalah dengan mengerjakan soal. Gitu. Karena nggak tak cantum. Oke, kalau ada yang masih bingung bisa langsung chat atau Oke, kita masuk ke bakteri. Nah, bakteri ini cirinya adalah dia itu prokariot, jadi tidak memiliki inti, tapi dia sel ya. Jadi ya udah sel, udah termasuk sel, bukan kayak virus tadi. Tapi dia tidak memiliki inti dan tidak memiliki organel bermembran. Perbedaan singkatnya lisis dan lisogenik. Ya, jadi kalau litik itu litik itu virus itu bereplikasi dengan membunuh bakterinya. Jadi dengan proses lisis ini itu bakterinya itu mati. Kenapa kok mati? Gara-gara membran selnya akan pecah. Kalau membran selnya pecah, ya berarti bakterinya itu si bakteri ya, nggak cuma bakteri, maaf. Jadi sel inangnya, jadi kalau litik itu membunuh sel inangnya. Soalnya kan sel inangnya membrannya pecah. Nah, tapi kalau lisogenik itu dia bisa bereplikasi bersamaan dengan si sel inangnya ini bereplikasi. Jadi sel inangnya ini masih hidup. Gitu. Bisa dipahami atau masih kurang paham? Nice. Oke. Sip. Ya, intinya kalau litik itu bunuh sel inangnya, kalau lisogenik itu bersamaan dengan sel inangnya bereplikasi. Oke. Lanjut ya. Kalau ada yang bingung lagi, nggak apa. Silakan tanya aja. Oke, bakteri. Ya, jadi cirinya adalah prokariot. Jadi dia itu tidak memiliki membran inti, nggak punya nukleus. Terus kalau nukleus saja nggak punya, kan berarti dia nggak memiliki organel bermembran lain. Organel bermembran itu contohnya dia retikulum endoplasma. Terus kalau pada sel tumbuhan juga ketambahan ada kloroplas, gitu. Terus dia juga uniseluler, jadi maksudnya dia nggak multiseluler ya, nggak kayak kita gitu. Dia hidupnya itu ya satu sel ini aja. Terus habis itu, tapi dia bisa membentuk koloni, kayak nyatu sama lain gitu. Tapi bukan sebagai satu kesatuan makhluk hidup ya, makhluk hidup sendiri-sendiri, cuman nyatu aja gitu. Terus reproduksi aseksualnya itu cepat sekali. Terus ada kemampuan membentuk endospora. Nah, reproduksi aseksualnya cepat sekali ini maksudnya dia kan kalau pada sel yang eukariot, sel-sel yang punya membran inti itu kan perlu mitosis kan. Ada tahapnya 4 itu kan. Profase, anafase,
profase, metafase, anafase, telofase. Nah, itu kan kenapa kok perlu tahap itu? Karena pada sel eukariot itu perlu kayak lebih kompleks gitu. Kadang-kadang kan mereka kan punya eh, ada organel-organelnya. Terus habis itu kan ada intinya juga, gitu kan. Nah, terus juga setelah membelah, dia itu nggak bisa langsung membelah lagi. Ada interfasenya kan. Nah, ada fase G1, S, G2 itu, di mana mereka mengumpulkan energi dulu, terus memperbanyak organelnya dulu, mereplikasi DNA-nya dulu, gitu. Nah, tapi kalau bakteri gara-gara dia nggak punya organel yang sekompleks itu, nggak punya inti juga, dia itu bisa reproduksinya itu, dia itu bisa membelah itu cepat banget. Namanya itu pembelahan biner atau amitosis. Jadi bukan mitosis tapi amitosis, pembelahan biner. Itu langsung membelah tanpa jeda, tanpa interfase. Terus endospora ini apa nih tak jelasin. Nah, terus struktur. Nah, jadi genetiknya itu terkonsentrasi di satu bagian. Jadi meskipun dia nggak punya nukleus, tapi dia itu tetap apa ya, nggak kececeran materi genetiknya itu. Jadi DNA ya, dia punya DNA. Nggak ada yang RNA aja. Jadi DNA, nah itu dia terkonsentrasi pada satu bagian, yaitu nukleoid. Jadi kayak di tengah gitu. Areanya namanya nukleoid. Tapi nggak ada membran yang menyelubungi itu. Ya cuman area aja gitu. Terus ada materi genetik lain di luar nukleoid, yaitu plasmid. Plasmid ini DNA juga yang lebih pendek dari DNA yang ada di nukleoid. Terus bentuknya sirkuler ya. Jadi DNA bakteri itu DNA-nya itu bentuknya sirkuler. Ya, yang plasmid maupun yang di nukleoid ini bentuknya sirkuler. Tapi kalau yang di nukleoid itu lebih panjang daripada yang di plasmid. Nah, ini itu kalau plasmid fungsinya itu untuk resistensi bakteri. Jadi resistensi terhadap antibiotik gitu. Itu di plasmidnya. Oh ya, kalau di eukariot itu DNA itu bentuknya linear. Jadi kalau bakteri dia sirkuler. Jadi kayak bulat gitu ya. Tapi kalau yang di eukariot itu bentuknya lurus. DNA kita itu bentuknya lurus. Maksudnya resistensi itu dia ya kebal antibiotik. Harusnya kan antibiotik itu membunuh bakteri gitu ya. Membunuh bakteri kan, obat antibiotik gitu. Nah, tapi ada beberapa bakteri itu yang resisten, yang kayak kebal. Ya, resisten itu kebal ya. Kebal sama antibiotiknya, akhirnya bakterinya itu nggak bisa mati, nggak bisa dibunuh sama antibiotik ini. Gitu. Ya kita harus nyari antibiotik lain, antibiotik yang versi baru gitu untuk membunuh bakterinya. Gitu. Kenapa kok plasmid itu bisa berkontribusi kok bisa membuat bakteri itu resisten terhadap antibiotik? Ya itu aku juga nggak tahu ya. Itu terlalu advance. Itu masuk ke level molekuler itu. Terlalu susah. Gitu. Yang jelas kalau ditanya, ini kan kayak yang unik dari bakteri kan. Jadi menurutku bisa aja sih ditanya di UTBK gitu kayak bakteri memiliki suatu rangkaian DNA sirkuler yang berkontribusi ke resistensi terhadap antibiotik. Itu bagian ini disebut apa gitu. Itu plasmid, ingat. Terus lapisan luarnya itu tebal. Nah, lapisan luarnya itu nggak kayak sel hewan ya. Sel hewan itu kan ada membran sel aja gitu kan. Satu lapis membran sel. Membran sel yang fosfolipid itu. Terus kalau pada tumbuhan, dia ada membran sel sama dinding selnya. Nah, tapi kalau bakteri itu ada membran sel, terus ada dinding sel yang terdiri dari tersusun atas peptidoglykan. Terus ada kapsul juga. Kapsul ini lendir yang menyelubungi sel. Jadi kayak lendir, ya lendir. Nah ini ya gitu. Dinding sel itu ada yang tebal dan ada yang tipis. Nanti tak jelasin. Itu berhubungan sama pewarnaan gram.
kapsul ini beberapa bakteri aja yang punya. Terus bakteri itu juga ciri khasnya itu ada banyak tonjolan-tonjolannya. Nah, tonjolannya itu ada 3 jenis. Ada pili, fimbria, sama flagella. Ini tipe ya. Nah, flagella harusnya FLAGELA. Flagella. Nah, ini kayak kalian lihat di sebelah sini itu ada sex pilus, ada fimbriae, ada flagella kan. Nah, itu ada 3 jenis tonjolan. Nah, kalau pili itu fungsinya untuk reproduksi. Jadi, bakteri itu reproduksinya itu bisa seksual, bisa aseksual. Kalau yang aseksual dia pembelahan biner, kalau yang seksual, maksudnya seksual itu kalau aseksual itu dia bisa berkembang biak sendiri gitu ya, dari satu individu aja. Tapi kalau yang aseksual itu dia itu membutuhkan pasangan gitu. Nah, kalau yang seksual itu konjugasi ya. Ya, kalau nggak salah konjugasi. Jadi dia kayak bikin jembatan. Jadi pilusnya itu dari 2 bakteri itu pilusnya nanti akan pilih. Kalau pilus itu kalau plural. Jadi pilihnya nanti bakal nyatu satu sama lain. Terus nanti habis itu lewat situ nanti substansi genetikanya nanti dari salah satu bakteri ini bakal didonorkan ke bakteri yang lain. Jadi misal bakteri yang ini nanti mengirim substansi genetikanya, mengirim DNA-nya ke bakteri yang satunya. Terus nanti akhirnya akan jadi bakteri yang memiliki DNA dari kedua induknya tadi. Kayak nyatu satu sama lain. Terus nanti ada yang membelah. Gitu. Terus kalau fimbria itu paling kecil, dan fungsinya untuk pelekatan bakteri ke sel yang lain. Gitu. Atau bakteri ke bakteri lain untuk membentuk koloni. Terus kalau flagella itu panjang untuk motilitas, untuk pergerakan. Motilitas itu untuk bergerak ya, motil. Jadi kayak dayungnya gitu. Nah ini klasifikasinya bakteri. Ada banyak sebenarnya ya. Tapi ini klasifikasi berdasarkan bentuk dan berdasarkan gejalanya. Nah kalau bentuk itu ada koksi, basil, terus ada bentuk-bentuk yang khusus kayak gini. Kayak ini, kayak koma. Ada bentuk koma, terus ada bentuk filamentus, spirosit. Nah kalau koksi itu bentuknya bulat. Nah kalau sendirian ya kokus. Kalau ada 2 diplococcus. Bentuk-bentuknya sama namanya. Oke, nanti ada yang ngapalin. Sebenarnya mudah ngafalnya, cuman kalau kita nggak tahu cara ngafalnya. Aisyah, itu Udah deh. lupa mute mungkin. Bye-bye. Nanti. Oke, tak lanjut ya. Ya ada fokus, kalau 2 diplococcus, terus ini ada diplococcus yang ada kapsulnya. Terus habis itu kalau tubuh ini staphylococcus. Terus kalau jejeran itu streptococcus. Terus ini kalau bentuknya ini kalau berempat namanya tetrat. Kalau tetrat terus digabung jadi sarkina. Terus habis itu kalau basil itu tabung, kayak kapsul. Ini ada yang kokus tapi kayak agak oval itu, Coccobacillus. Terus kalau yang kapsul biasa ya bacillus. Terus kalau 2 ya diplobacil. Kalau ada banyak streptobacil. Terus kalau basil tapi nyatunya kayak panjang-panjang ini kayak berdiri gini ya palisades. Terus ini ada apa ya, tonjolan ada yang hipa, ada yang stal, tonjolan dari bakteri. Terus habis itu kalau ini struktur yang lainnya ada enlarged rod. Ini sebenarnya kayak banyak banget kan, kayak ya kalau saya dihafalin juga sih menurutku. Kalian tahu aja. Memang kalau pernah dengar kan kayak udah kayak punya gambar gitu sih. Yang penting sih itu sih, kalian ingat aja kalau kokus itu artinya bulat, terus kalau basil itu artinya kapsul, terus kalau strepto itu artinya kayak jejeran.
kayak Streptococcus, Streptobacillus gitu. Terus diplo, kalau diplo ya 2. Terus ada yang bentuknya panjang ini filamentous. Pokoknya kalau filamen itu artinya kayak panjang. Filamen itu artinya panjang gitu ya. Terus habis itu spiroset. Spiroset itu kayak filamen tapi kayak spiral. Terus corkscrew gitu. Nah, terus kalau yang flagella itu ada atrik. Atrik itu nggak punya flagella sama sekali. Monotrik itu punya flagella 1 aja. Lovotrik itu punya banyak flagella di satu sisi. Amfitrik itu punya banyak flagella di 2 sisi. Kalau peritrik itu punya banyak flagella di banyak sisi, di semua sisi. Gitu. Lanjut. Nah, terus habis itu pewarnaan gram. Nah, ini untuk mengklasifikasikan bakteri berdasarkan ketebalan dinding peptidoglikan. Bakteri itu memiliki peptidoglikan, bedanya ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, ini pewarnaan gram ini bisa mengetahui itu. Kalau peptidoglikan tipis, nanti kalau peptidoglikan nanti warnanya bakal ungu, terus itu dianggap gram positif. Terus kalau peptidoglikan tipis itu warnanya merah, terus disebutnya itu gram negatif. Nah, kalau yang gram negatif itu lebih resisten terhadap antibiotik. Nah, strukturnya itu kayak gini, yang kayak di atas ini ya. Jadi kalau gram positif yang warna ungu itu, jadi peptidoglikannya itu lapisan paling luar dan paling tebal. Terus itu di bawahnya itu baru membrannya, yang fosfolipid itu. Nah, tapi kalau yang gram negatif, dia itu membrannya itu ada 2. Jadi ada membran yang bagian luar sama membran yang bagian dalam. Nah, terus diantaranya itu baru ada peptidoglikannya. Dan itu cuma tipis aja. Tuh. Nah, step-stepnya pewarnaan gram itu pertama diwarnai pakai kristal violet. Nah, ini adalah primary stain. Jadi pewarnaan yang utama. Yang bakal ngasih warna ungu. Nah, terus habis itu dikasih dikasih bahan yang kedua, iodin atau mordan. Nah, ini untuk mengikat pewarna utama. Jadi biar warna kristal violetnya ini nggak hilang gitu. Soalnya setelahnya mau dikasih alkohol untuk dekolorisasi gitu. Nah, jadi nanti waktu alkohol ini nanti pewarnaan kristal violet itu mengikatnya di peptidoglikannya kan. Kalau gram positif dia setelah dikasih alkohol itu nggak hilang. Nggak hilang warnanya gara-gara dia nempelnya ke ini selnya. Nah, tapi kalau yang gram negatif dia kan nempelnya kayak di membrannya kan. Nah, waktu dikasih alkohol itu membrannya nanti ini larut, membran yang luar ini larut. Terus akhirnya nanti makanya warna ungunya hilang. Nah, setelah itu dikasih yang terakhir yaitu safranin supaya yang nggak ada warnanya tadi itu dikasih warna merah biar beda sama yang ungu dan biar bisa diamati. Soalnya kan kalau kita ngamati bakteri tanpa pewarnaan itu susah. Jadi ngamati bakteri harus pakai pewarnaan. Nah, makanya yang nggak ada warnanya tadi, yang udah hilang warna ungunya dikasih warna merah. Nah, itu namanya gram negatif. Berarti yang beracun itu yang gram negatif atau yang positif. Sebenarnya semua bakteri bisa jadi patogen ya, dari gram positif maupun gram negatif. Tapi yang lebih berbahaya itu yang gram negatif. Karena dia lebih resisten terhadap antibiotik. Kayak lebih susah buat disembuhin penyakitnya itu. Gitu. Dia lebih resisten terhadap antibiotik. Kenapa kalau lebih resisten terhadap antibiotik? Karena apa ya? Aku pernah baca, tapi aku sebenarnya nggak seberapa paham juga. Antibiotik itu kan perlu bekerja di dalam sel kan. Nah, kalau membrannya ada 2, gara-gara membrannya double, itu kayak apa ya? Lebih susah nembusnya daripada membrannya cuma 1. Jadi sebenarnya yang berhubungan bukan peptidoglikannya, tapi membrannya. Kayak membrannya yang gram positif itu kan cuma 1 kan. Tapi kalau membrannya gram negatif kan ada 2. Bakteri yang lama kayak TB.
Penyakit apa lagi ya? Gak apa penyakit. Oh, mana ya? Nanti kita cari jawabannya bareng-bareng aja deh. Kalau sempat ya. Bakteri TB. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang mau sharing nih, nggak apa-apa juga. Bakteri TB. Ya, gram A. Jadi pewarnaan gram A, B, C, D ini ya kayak step-stepnya gitu loh. Ya, yang gram A ini dikasih kristal violet ya, suatu zat yang memberikan warna ungu pada bakteri gitu. Nah, terus biar warna ungunya itu nggak lepas ketika dikasih alkohol, itu nanti dikasih iodin dulu supaya keikat, mengikat pewarna utamanya. Terus dikasih alkohol biar yang biar ngilangin membran luarnya yang negatif ini. Itu. Terus habis itu dikasih safranin biar yang gram negatif tuh tetap bisa kelihatan warnanya. Gitu sih. Oke. Nanti siapa nih? Si Dia. Maaf ya Dia, aku juga nggak berapa apa bangetnya. Nanti kita cari jawabannya bareng-bareng aja. Nanti kita searching bareng-bareng kalau sempat. Oke, kita lanjut ya. Terus endospora. Nah, endospora ini tuh adalah struktur yang sangat kuat terhadap stres. Terus dia itu dorman, non reproduktif juga. Ini endospora ini, bakteri itu akan membuat endospora ketika kondisi lingkungan itu sangat buruk gitu. Kayak mungkin dia terpapar zat kimia yang berbahaya pada lingkungannya, atau ada radiasi sinar UV yang kuat, atau radiasi radioaktif gitu, zat radioaktif, atau suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang suhu tinggi ekstrim atau suhu yang dingin ekstrim gitu, dia akan membentuk endospora. Nah, kuat terhadap stres, jadi dia bisa berlindung dari itu semua. Bisa berlindung dari suhu tinggi, suhu rendah, berlindung dari radiasi sinar UV, radiasi zat radioaktif, gitu. Nah, step-stepnya itu kayak gini, ada 5 ini. Yang pertama nanti dia akan berhenti untuk bertumbuh, dan DNA-nya ini bakal diduplikasi. Nah, terus nanti ada septum. Jadi pembatas ini namanya septum. Nanti septum ini akan membagi bakteri dua sisi yang nggak simetris. Ada salah satu sisi yang lebih besar. Nah, terus habis itu yang sisi yang lebih besar nanti bakal melingkupi sisi yang lebih kecil. Jadi kayak ini sisi yang lebih besar, ini yang lebih kecil ya. Ini kayak bakal diputih ini. Nah, ini kayak gambarnya. Terus nanti sisi yang lebih kecil ini akan berkembang menjadi four spore. Dan bakal ada lapisan peptidoglykannya lagi. Bakal dibuat lapisan peptidoglykannya. Nah, terus setelah dibuat lapisannya sebenarnya itu ya, nggak cuma peptidoglykan, ada lapisannya, ada kayak 3 gitu lapisannya, kalau nggak salah. Itu aku juga lupa yang ini. Nah, kita searching aja. Nah, terus habis itu, setelah itu, bakal terdegradasi. Yang mother cell-nya ini, sel ibunya tadi, yang lebih besar tadi itu bakal terdegradasi. Terus yang spore-nya itu nanti akan menjadi endospore-nya. Tuh. Nah, ya, endospore itu melindungi diri dari stres yang tinggi tadi. Tuh. Nah, nanti dia itu bakal bertahan sampai bertahun-tahun, bahkan bisa sampai kayak berjuta-juta tahun, atau 1 abad itu mungkin, berabad-abad mungkin bisa. Gitu. Nah, nanti dia itu bisa aktif. Jadi ya ketika dia dalam endospora, dia itu nggak bisa bereproduksi kan. Dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa
bergerak, nggak bisa reproduksi gitu ya. Nah, tapi nanti dia itu bakal bisa aktif lagi kalau kondisi lingkungannya udah memungkinkan. Gitu. Kalau dia udah aktif lagi, dia itu baru bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai makhluk hidup. Nah, terus ini, manfaat virus dan bakteri bagi manusia. Nah, ini yang kayak udah kalian tahu ya, ini dari SMP udah diajari. Bioteknologi tradisional, ya, kayak Lactobacillus bulgaricus, susu menjadi lemak. Terus Lactobacillus apapun ya, untuk membuat asinan. Streptococcus thermophilus, mentega, dan lain-lain. Ya, ini Lactobacillus. Biasanya yang lactobacillus itu biasanya kayak buat yang susu. Laktat gitu ya. Jadi dia itu memfermentasi menjadi membuat asam laktat gitu. Jadi kayak yogurt itu kayak susunya itu dibuat asam laktat gitu. Lactobacillus. Lactobacillus casei. Nah, Lactobacillus casei itu juga di Yakult gitu ya. Jadi kalau di Yakult itu kalau kalian baca komposisinya itu ada L-casei sirotastrein. Nah, itu Lactobacillus casei yang sirotastrein kayak subspesiesnya. Gitu. Terus jadi kalau Lactobacillus ini kayak basilusnya, basil tadi apa? Yang kapsul kan. Nah, berarti itu kapsul. Acetobacter berarti dia bermainnya sama aset tidak kayak asam asetat. Acetobacter. Eurosora crassa, madu oncom, rose lactis, ya. Ini bisa kalian cari sendiri atau kalian baca sendiri. Karena kalian bisa punya buku kan, ya. Bukunya itu ada ini pasti. Ini. Terus, nah ini fungsinya lagi buat untuk vaksin ya. Vaksin itu ada dua sebenarnya. Vaksin itu kan untuk menimbulkan kekebalan di dalam tubuh gitu ya. Nah itu konsepnya itu kayak sistem imun kita itu harus dilatih gitu untuk nata de pina dan nata de soya. Apa ya? Aku baru pertama kali dengar nata de pina sama nata de soya. Apa itu? Ya, kayaknya sih ya pakai bakteri juga, tapi aku nggak bisa pastiin ya bakteri apa sebenarnya. Dari fermentasi juga. Gitu. Terus ya. Oke ya, lanjut yang vaksin. Di vaksin itu kan sistem imun kita kan ada yang bawaan, ada yang innate sama adaptif ya. Kalian mungkin udah belajar ini juga. Sistem imun, kan materi kelas 11 ya, salah sistem imun. Itu ada yang bawaan sama yang adaptif. Yang adaptif itu kan lebih kuat ya. Soalnya dia bisa kayak spesifik menyerangnya. Nah, sistem imun yang adaptif itu perlu dilatih kan. Jadi itu perlu kayak ketemu patogen yang kayak gini, jadi kayak dia perlu belajar dulu patogennya itu kayak gimana, baru dia bisa memberikan respon yang pas untuk patogen ini, yang efektif. Tuh. Nah, vaksin ini itu patogennya itu sendiri, tapi yang lebih lemah. Tuh. Nah, kalau vaksin hidup, itu dia itu menyisipkan patogen masih hidup, dan masih bisa bereplikasi, masih bisa berkembang di dalam tubuh, tapi itu udah dilemahkan. Jadi ya potensinya untuk berkembang dalam tubuh itu kecil. Nah, jadi dia itu bisa langsung dikalahkan sama sistem imun yang adaptif ini. Nah, setelah dia mengalahkan setelah sistem imun adaptif ini mengalahkan si patogen hidup yang dilemahkan tadi, ya dia itu udah kayak belajar, udah pengalaman loh menghadapi
eh, menghadapi patogen ini. Jadi ketika patogen aslinya yang nggak dilemahkan itu datang, si sistem imun itu udah siap untuk memberikan perlawanan yang tepat, yang akhirnya membuat kita kayak kebal. Nah, tapi ada juga vaksin yang mati. Nah, vaksin yang mati ini kan menyisipkan bisa menyisipkan patogen yang udah mati. Jadi misal kayak virus utuh yang udah mati, atau menyisipkan subunit. Jadi kayak bagian dari virus ini aja. Atau subunit itu atau namanya itu antigen dari patogennya. Antigen itu kayak semacam tanda pengenalnya virus gitu. Tanda pengenalnya patogen. Nggak cuma virus ya sebenarnya. Setiap sel ya punya antigen juga. Jadi dia menyisipkan kayak KTP-nya patogen gitu, KTP-nya patogen, entah itu bakteri atau virus gitu. Jadi kayak dikasih ke sistem imun yang adaptif supaya karakteristiknya patogen itu kayak gini. Gitu. Cara ngelawannya itu kayak gini. Jadi ketika si patogen aslinya datang, si sistem imun adaptifnya itu juga udah siap untuk menghadapinya. Terus habis itu juga bisa menyisipkan racun dari patogen. Jadi kayak racunnya yang disisipkan, bukan patogen itu sendiri. Terus juga bisa dipakai buat cloning. Nah, cloning ini, bentar, aku mau ambil minum dulu ya. Aku haus. Nah. Oke. Selanjutnya. Ya, ini proses cloning dari domba Dolly. Ini biasanya yang sering dipelajari yang ini sih. Cloning yang lain sebenarnya ada, cuman ini yang sering dipelajari sih. Buat tingkat SMA. Jadi ada 2 domba gitu ya. Satu domba diambil sel telurnya. Terus di sel telur ini itu bakal dihilangin nukleusnya. Sel telur kan punya nukleus kan, punya inti sel. Itu dikeluarin sel intinya. Terus domba yang lainnya itu dari suatu jaringan di domba itu, terus diambil inti selnya aja. Jadi kayak diambil inti selnya dari domba yang A, terus diambil nukleus yang nggak ada intinya dari domba yang B. Terus habis itu inti sama ovum yang kosongan tadi itu disatuin dengan sengatan listrik. Terus nanti bakal ada ovum dari domba B yang inti selnya itu dari domba A. Gitu. Nah, terus nanti ini itu bisa membelah, bisa berkembang menjadi embrio, menjadi individu baru. Gitu. Nah, nanti individu barunya ini dimakan ya ke rahim domba yang lain gitu, berkembang. Nah, nanti yang dilahirkan itu adalah domba yang karakteristiknya, gennya, genomnya itu, DNA-nya dan semuanya itu sama kayak si yang punya inti. Jadi sama kayak domba A. Nah, makanya namanya cloning. Udah kayak cloning dari domba A gitu. Ya, cloning itu nggak ujuk-ujuk jadi gitu ya. Tapi ada stepnya kayak gini. Tapi yang jelas nanti domba yang dihasilkan itu karakteristiknya sama dengan domba yang pendonor nukleus tadi. Gitu. Nah, itu namanya domba Dolly. Ya. Ya kalau kalian mau tanya aja. Ini mungkin agak sulit untuk dipahami ya. Tapi ya gitu intinya.
embrionya dimasukkan ke domba lain. Soalnya kan embrio kan juga butuh penunjang hidup kan. Nggak bisa embrio itu kan nggak bisa berkembang embrio, ada jaringan-jaringan ekstra embrional kayak plasenta gitu. Itu kan ekstra embrional kan. Terus dia kan butuh aliran darah juga, sistem aliran darah uteroplasenta itu juga dibutuhkan. Dia butuh nutrisi dari induknya juga. Gak mesti jantan betina atau gimana. Ya kalau sel telurnya ya jelas dari yang betina ya. Soalnya kan jantan nggak punya sel telur. Tapi kalau nukleusnya ya bisa jantan betina. Terus habis itu kalau dimasukkan kemana? Dimasukkan ke yang betina. Yang jantan kan nggak punya rahim. Gitu. Terus kenapa harus di-cloning? Kenapa harus di-cloning? Ya kenapa harus di-cloning ya? Ya kenapa ya? Aku mikir. Kenapa ilmuwan cloning gitu? Ya mungkin sangat sangat apa ya? Sangat berguna mungkin kalau sama-sama mengkepoi. Ya ilmuwan kepo-kepo ya emang ya. Kerjaannya kan emang mengkepoi alam semesta. Ya mungkin kalau misalnya ada suatu individu yang bagus kualitasnya gitu ya mungkin bagus untuk di cloning gitu. Dan ya gitu sih. Terus cloning anak mungkin bisa. Cloning anak maksudnya apa? Cloning anak apa? Anak domba, anak manusia. Jadi kan ya jadi anak-anaknya itu nanti mirip sama yang pendonor nukleusnya. Nggak mirip sih, sama. Kan cloning sih namanya. Gitu. Ya secara genetiknya sama. Tapi mungkin ada pengaruh dari eksternal juga yang bisa membuat perbedaan secara fenotipnya. Tapi kalau secara genotipnya itu sama. Iya manusia. Cloning anak manusia. Itu ya mungkin bisa, tapi ada perdebatan etik di situ pasti. Apakah itu hal yang etis untuk dilakukan gitu kan? Untuk mengkloning manusia? Enggak ya. Ya enggak mungkin. Masih enggak boleh. Cloning gini ini mungkin dipakainya, aku nggak tahu sih perkembangan sekarang gimana, tapi mungkin ya mentok ya dipakai di tumbuhan sih kalau cloning gini. Itu sel nukleus donor dari sel tubuh atau sel gamet. Sel tubuh bisa. Aku nggak tahu kalau sel gamet. Tapi setahu kayak bisa di sel epitel gitu. Sel epitelnya itu diambil. Terus diambil intinya aja gitu bisa. Tapi kalau sel gamet itu aku nggak tahu sih. Kalau anak manusia dikelilingi sejiwa-jiwanya, karakternya persis enggak ya, kalau dia menjalani hidup yang sama dengan lingkungan yang sama ya kemungkinan sih bisa mirip ya. Tapi manusia kan sangat kompleks ya, pasti arti ya. Ya beda sih menurutku. Menurutku berapa sih harusnya bisa beda ya. Gitu. Terus ini sama kayak bayi tabung itu gak sih? Bayi tabung itu gimana ya? Ya bayi tabung gitu. Bayi tabung. Enggak sih, beda. Kalau bayi tabung itu kan itu tetap ada fertilisasi kan. Tetap ada ovum, ada sperma, tapi fertilisasinya nggak di dalam rahim, tapi di tabung gitu kan. Terus nanti bakal diimplankan juga kan ke ibunya kan. Nah itu kan tetap ada hasilnya
hasil fertilisasinya nanti bakal berkembang menjadi individu yang ada sifatnya itu nyatu dari si ibu dan si bapak kan. Gitu. Ada fertilisasi. Kalau fertilisasi nanti sifat turunannya itu nanti bawaan dari ibu dan bapaknya. Tapi kalau cloning ini sifatnya itu persis dengan si pendonor nukleusnya gitu. Yang sel telur ini cuma menyediakan tempat untuk dia berkembang gitu. Tapi sifatnya gennya itu sama persis dengan yang pendonor nukleusnya. Jadi istilahnya kayak cloning dari pendonor nukleusnya. Gitu. Oke, udah jelas? Ada yang tanya lagi? Saya tak tunggu bentar. Oke. Sel somatis di cloning, sel somatis kan ada sel tubuh. Ya sel tubuh itu selain sel gamet ya. Sel gamet itu cuma sel gamet itu cuma dua, sperma sama ovum. Kalau di laki sperma, kalau di perempuan ovum. Ya selain itu ya sel somatis, ya itu ya bisa dikloning. Diambil intinya, terus dimasukin ke yang sel telurnya. Oh ya, jadi kalau di fertilisasi biasa ya, itu ovumnya itu kan intinya nggak dikeluarin. Jadi ovumnya ini masih memiliki inti, terus dimasukin inti dari sperma kan. Jadi nanti kedua intinya itu nyatu. Ada pronukleus wanita, pronukleus pria, nyatu, jadi eh, nukleus yang baru gitu. Nah, tapi kalau pada ini kan ovumnya nggak ada nukleusnya. Nah, jadi nukleusnya itu full dari si yang domba pendonor nukleus. Jadi makanya sifatnya mirip persis sama pendonor nukleus gitu. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada, maka ini udah sejam lebih ya, wis luang lah. Ada 1,5 jam loh, Rek. Gak sempat bahas soal ini. Kenapa nukleus domba betina gak ada inti nukleusnya? Inti nukleus. Kenapa ovumnya nggak ada nukleusnya maksudnya? Ya soalnya dikeluarin, ada prosesnya, dikeluarin nukleusnya dari ovumnya itu. Itu membahas soal TT. Ini ada dua lagi. Nah, ya ini contoh soal di sini. Kita bahas DNA rekombinan ya. Rekombinan ini untuk menyisipkan gen bermanfaat ke plasmid bakteri. Terus nanti bakal ikut membelah dengan cepat bersama bakteri. Jadi kan yang kalau bakteri itu membelahnya cepat. Nah, jadi ketika ada gen yang disisipkan punya bakteri gitu, nah nanti dia akan membelah dengan cepat juga. Nah, contohnya ini misalnya dari manusia atau DNA kan. Nah, terus nanti ada enzim memotong yang bakal memotong segmen dari DNA-nya. Terus nanti segmen dari DNA manusia ini akan disisipkan ke plasmidnya bakteri. Yang juga dipotong dulu ya. Dipotong dulu, terus nanti disatuin gini. Jadi kuning sama biru gitu. Terus, ya ini terjadi dalam bakteri ya. Jadi nggak DNA manusia dikeluarin, terus DNA-nya plasmidnya bakteri dikeluarin, enggak. Tapi kalau manusia ini jadi pemotongan dipotong, terus segmen DNA manusia itu disisipkan ke dalam bakteri. Dan nanti bakal disatuin eh, sama plasmidnya. Dan nanti bakal ikut ya dibiarin aja membelah bersama dengan bakteri. Nah, setelah itu nanti bakal diambil, bakal diharvest, bakal dipanen gitu ya.
segmen-segmen DNA yang disisipkan itu diambil lagi, terus nanti habis itu ya bisa dimanfaatkan. Contohnya itu yang paling sering itu kayak pembuatan insulin, hormon insulin. Itu hormon yang mengatur kadar darah ya. Kadar gula darah. Terus habis itu ini yang sering dipakai. Nah, ini gini. Ini aku nggak pernah dapat materi ini waktu SMA sebenarnya. Cuman ini tak masukin gara-gara ini tuh kan kayak zamannya corona gitu ya. Mungkin dan soal UTBK itu kan up to date kan. Selalu up to date. Jadi bisa aja kayak PCR ini dikeluarin gitu. Soalnya kan lagi in gitu loh PCR kan buat kayak tes COVID gitu. Nah, jadi ini mungkin materi baru bagi kalian ini. Nah, jadi PCR itu ada 3. Ada pre-PCR, ada PCR. Oh, ini satunya nggak termasukin, aku baru ingat. Satunya itu ada itu. Apa ya namanya? Pokoknya pembacaan gitu. Kayak pembacaannya. Nah, jadi tadi satu-satu. Kalau pre-PCR itu persiapan reagen. Reagen itu ya bahan-bahan yang diperlukan ya. Kayak enzimnya, persiapan enzimnya, persiapan primernya. Terus persiapan spesimen itu maksudnya persiapan dari DNA-nya. Jadi PCR ini adalah proses untuk menggandakan DNA. Gitu. Jadi DNA yang cuma satu. Kami lagi. DNA yang cuman satu untai gitu ya. Ya maksudnya satu spiral aja gitu lah. Nah, itu nanti bakal digandakan jadi banyak spiral. Jadi banyak rantai. Nah, tapi awalnya kan DNA-nya ini perlu diambil dulu kan dari sel, dari bakteri misal. Ya nanti ada prosesnya, ada kayak menggunakan reagen khusus. Kalau nggak salah pakai fenol pakai fenol gitu untuk melarutkan, untuk memisahkan sel dengan DNA-nya. Nanti bakal dipakai alat centrifuge kayak diputer gitu. Nanti akhirnya akan memisahkan mana DNA-nya dan mana materi-materi lain dari selnya. Nanti DNA-nya itu bakal diambil. Gitu. Terus habis itu, nah ini yang penting. Tahap dari PCR itu sendiri. Atau amplifikasi. Ini tahap amplifikasi. Itu ada 3. Ada denaturasi, annealing, sama extension. Nah, denaturasi ini adalah pemisahan DNA. Jadi kalau kalian ingat proses replikasi, itu DNA itu kan awalnya kan double helix gitu ya, nyatu ini kan. Nah, kalau waktu replikasi dia kan dipisah dulu kan. Di unwind, dipisahin kan. 2 rantai ini dipisahin. Berarti baru bisa dibikin rantai yang baru dari setiap rantai yang awalnya dipisahin ini kan. Jadi kayak ini jadi 2 rantai gini, nanti dari rantai yang satu, ini nanti bisa jadi rantai yang baru itu. Dan di rantai satunya juga bisa jadi rantai yang baru gitu kan. Nah, tapi kalau pada PCR itu, bentar. Nah, tapi kalau pada PCR itu pemisahannya itu ya kalau replikasi biasa pemisahnya kan pakai enzim kan, helikase kan, enzim helikase. Dan kalau pada PCR itu nggak pakai enzim helikase, tapi menggunakan suhu tinggi. Jadi DNA itu kalau di suhu tinggi itu bakal misah sendiri. Double helix itu bakal misah sendiri. Nah, suhunya itu 95 derajat Celcius. Bakal misah. Jadi yang awalnya double strand gini bakal misah jadi 2 strand. Tuh. Ini yang kayak warna biru ini. Strand itu ya, untai, rantai. Kalau denaturasi itu digituin, dipisahkan. Terus kalau annealing itu penempelan primer. Nah, primer itu apa? Kalian kalau belajar aplikasi juga itu sebenarnya udah dipelajari ya primer itu apa, cuman mungkin nggak sedetail itu ya waktu kalian belajar.
primer itu jadi dalam replika DNA itu perlu kayak apa ya? Awalan. Nah, ini apa sih ini primer ya, DNA primer. Nah, primer ini bakal nyatu di suatu bagian di rantainya gitu. Ini kayak di rantai yang sini, primernya itu di sini. Kalau rantai yang sini, primernya di sini. Nah, primer itu untuk mengawali si dari DNA-nya, dari nukleotidanya. Tuh. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung nyatu banyak bahasa nitrogen gitu ya, banyak nukleotida langsung nyatu di DNA yang awal gitu enggak, tapi perlu primer, perlu awalan gitu. Ya pokoknya primernya nempel. Terus habis itu extension. Nah, extension itu memanjangkan primernya. Jadi menggunakan enzim Taq polimerase. Nah, ini hubungannya sama yang bakteri virus tadi. Ini itu enzim ini tuh didapatkan dari bakteri Thermus aquaticus. Dari suatu bakteri yang tahan panas. Karena kan proses PCR ini ada di suhu tinggi gitu. Nah, ini 72 derajat Celcius. Step sintesis ini, extension atau sintesis. Jadi ini ada enzim Taq-nya. Nanti akan ini nempel di primernya gini ya. Nanti dia akan jalan ini ke arah sini, ke arah kanan, kalau ini ke arah kiri gitu. Terus bakal menempelkan ini nukleotidanya. Ada ini T, ini kan depannya beda-beda kan. Ada T, C, A, G. Nah, T itu timin, C itu sitosin. Nah, itu adenin, G itu guanin gitu. Bakal disatuin. Sesuai dengan rantai DNA awalnya. Masih ingat kan kalau adenin itu pasangan sama timin. Kalau sitosin itu pasangan sama guanin. Nah, terus nanti bakal jadi DNA yang dua DNA dengan dua rantai dengan double helix yang baru. Gitu. Terus nanti ini bisa di-repeat lagi, kayak dipisahin lagi, terus habis nempel primer lagi, terus nanti extension lagi gitu. Jadi rumusnya itu 2/N. Jadi dilakukan PCR sebanyak 8 kali misal. Jadi nanti 2/8, yaitu berapa hasilnya? Tuh. Total DNA-nya berapa? Nah, setelah itu tahap yang 3. Jadi setelah DNA yang banyak itu nanti kayak dibaca. DNA itu dibaca, dianalisis menggunakan alat namanya menggunakan elektroforesis. Proses elektroforesis. Itu terlalu tinggi sih buat dipelajari. Pokoknya kalian tahu ini sih. Denaturasi annealing extension ini kayaknya yang penting sih. Gitu. Oke, setelah kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Kita masuk ke contoh soal. Oh, ini ada yang tanya. Keren, bagus. Kenapa kalau di PCR itu buat misalnya DNA tinggal dipanasin, tapi kenapa kok kalau pakai kenapa kalau di DNA rekombinan harus pakai enzim? Ya nggak cuma DNA rekombinan ya. Kalau di kita sehari-hari itu dalam replikasi DNA itu juga nggak pakai dipanasin ya, pakai enzim. Nah soalnya ya, kalian ingat apa aja hal-hal yang mempercepat reaksi di kimia, yang mempercepat laju reaksi? Kan ada katalis, terus ada suhu. Nah, jadi enzim itu adalah biokatalisator. Katalis yang bio, yang hidup, yang merupakan zat organik, bukan zat anorganik. Katalis itu mempercepat reaksi. Jadi memang pada pemisahan antar dua rantai DNA itu bisa terjadi di suhu yang tinggi, tapi kalau di suhu yang normal itu bakal lama, gitu. Jadi kalau suhu tinggi itu bakal cepat ya misah gitu. Tapi kalau suhu yang rendah itu bakal lama. Bukan nggak bisa ya, tapi bakal lama. Ya kalau pada suhu ruangan kita biasa gitu, suhu kita hidup sehari-hari itu bakal luama. Nah, luama itu luama banget, kayak berjuta-juta tahun mungkin ya, atau berabad-abad itu. Nah, makanya diperlukan katalis. Nah, katalis pada tubuh kita itu enzim itu yang bakal mempercepat reaksi yang berjuta-juta tahun itu tadi buat jadi bukan nggak sampai ya, kayaknya sih
beberapa menit aja sih. Kayak beberapa menit. Itu perlu enzim helikase. Apa sudah menjawab? Ini gimana ya jawaban simpelnya? Pokoknya kalau di kita itu pakai enzim gara-gara kita nggak bisa tahan panas. Gitu. Masa kita mau dipanasin? Terus kalau pada PCR itu kenapa nggak pakai enzim? Karena udah dipanasin. Gitu. Kenapa kok nggak milih pakai enzim aja? Karena kan enzimnya itu susah gitu loh. Apa ya? Buat ngedapetin enzim helikase, terus habis itu buat nempelin helikasenya ke DNA ini itu kayak susah gitu loh. Ya ngapain? Mending dipanasin gitu kan. Tidak mau cuma DNA kan, nggak cuman nggak manasin yang makhluk hidup gitu. Ya kalau manasin makhluk hidup kan makhluk hidupnya mati juga nanti gitu. Tadi ini ada yang tanya lagi, perbedaan persiapan reagen sama spesimen. Reagen itu yang dibutuhkan. Jadi tadi kan aku bilang kalau memisahkan DNA dengan selnya itu perlukan satu zat kan. Aku juga lupa sebenarnya zatnya apa. Nah itu yang dimaksud reagen itu. Jadi mempersiapkan itu. Terus mempersiapkan bahan-bahan lainnya lah intinya. Alat-alatnya juga. Kalau spesimen itu DNA-nya. Jadi yang ingin kita PCR kan, yang ingin kita amplifikasi itu apa? PCR ini sama kayak replikasi DNA. Iya, sama. Ini kan 53 sih arahnya. Kelihatan primernya ini kan ujung 5, terus ujung 3 kan. Terus itu kan dia kan replikasi primernya kan dari ujung 5 ke ujung 3. Itu konsepnya itu sama replikasi, cuman nggak ada helikase karena dia udah dipanasin. Terus dia itu juga, wah ini kalau tak jelasin kalian nggak tahu sih kayaknya. Jadi primernya itu bukan RNA, primernya itu DNA. Kayak kejauhan sih. Ya mungkin bagi yang tahu ya. Bagi yang nggak tahu nggak usah overthinking. Bagi yang nggak tahu nggak usah overthinking. Jadi primer pada replikasi kita itu bentuknya itu RNA sebenarnya. Nah kalau pada PCR ini primernya itu DNA. Jadi nggak perlu diganti jadi DNA ketika di akhir extension nanti. Terus juga enzimnya Taq polimerase, bukan DNA polimerase. Gitu. Terus ada lagi? Nah, menarik memang baca ini ya. Terus kenapa kok PCR diperlukan? Ya karena untuk membaca satu DNA itu kayak sulit. Jadi perlu banyak DNA gitu untuk membacanya. Untuk menentukan apakah kita ada COVID atau enggak, itu nggak cukup satu DNA gitu. Jadi perlu diperbanyak dulu DNA-nya atau aku lupa sebenarnya. RNA itu DNA atau RNA ya. Ya pokoknya itu perlu diperbanyak dulu baru kita bisa menentukan apakah kita itu positif atau negatif gitu. Oke, kalau udah nggak ada yang tanya, lanjut ya soal. Enggak, beda. Penempelan primer. Primer itu kayak awalannya. Jangan penempelan DNA. Soalnya kalau extension itu juga penempelan DNA. Jadi penempelan awalannya itu primer. Namanya itu primer. Terus extension itu pemanjangan primer. Tapi kalau misal kamu lebih mudah mengingat itu ya nggak apa-apa. Kalau PCR nggak kebentuk leading strand, lagging strand nggak kebentuk. Soalnya dia udah kayak misah dua-dua nih. Misah. Kebentuk nggak ya? Iya, aku juga baru mikir.
Kayaknya sih enggak sih. Enggak betul lagging. Lagging itu kan yang betulnya kayak bisa pisah kan, jadi segmen-segmen itu kan. Enggak sih. Jadi DNA itu harus misah, benar-benar misah dua-dua nih. Kedua rantai itu harus misah beneran gitu. Terus baru dimulai annealing, extension di masing-masing ujungnya itu supaya bisa full. Kayaknya sih. Oh juga mempertanyakan itu. Oh, baru kepikiran. Ini materi aku kuliah gitu. Terus ada yang tanya lagging strand apa? Wah, lagging strand apa? Itu beda materi ya. Maaf aku gak bisa jelasin di sini soalnya keterbatasan waktu. Itu materi replikasi DNA. Coba nanti coba searching. Nah ini udah 1,5 jam ya sebenarnya. Kan nggak cukup bahas soal kan. Terus nggak cukup tadi menjawab pertanyaan yang aku nggak tahu tadi juga. Belum. Yes, mungkin gini aja ya. Ini tak lanjut terus. Mungkin bagi kalian yang pengen leave atau ada keperluan ya silakan. Bagi kalian yang masih mau stay di sini ya nggak apa-apa. Gitu. Ini nggak apa-apa kan? Dari aku tanya host ini nggak apa-apa kan? Halo host, nggak apa-apa kan? Oke. Oke, lanjut ya. Nah ini, salah satu faktor yang dapat menyebabkan kegagalan cloning gen dari eukariot ke dalam sel prokariot. Coba ada yang mau jawab? Ayo silakan jawab. Silakan jawab. Bisa kirim di everyone atau ke aku juga nggak apa-apa. Jawabannya A, B, C, D atau E. Ayo jawab. Salah nggak apa-apa kok. Salah nggak apa-apa. Kalau misal kalian nggak tahu jawabannya, apa yang perlu dilakukan? Jawab ngawur kan? Yes, ngawur juga. Nah, kita lihat jawabannya. Nggak ada yang jawab nih. Ini memang tak akui ada istilah yang nggak pernah tak mention tadi. Exonuklease. Apa exonuklease? Ini nggak ada yang mau jawab sebenarnya. Yes. Tak reveal ya. Tak reveal. Jadi ini adalah dari yang ini. Nah, jawabannya adalah semua jawaban benar. Nah, keberadaan native exonuklease, ketidakmampuan menghilangkan intron, gagalnya pengenalan promoter oleh RNA polimerase sel prokariot, terus adanya situs pengikat ribosom yang berbeda. Nah, ini itu semua bisa menggagalkan cloning gen dari eukariot ke dalam sel prokariot. Itu maksudnya itu aku sebenarnya itu ya agak bingung dengan istilah cloning gen di sini. Tapi ini bisa kalian anggap kayak apa tadi? Gen rekombinan itu. Nah, native exonuklease itu apa? Native exonuklease itu adalah enzim yang menghancurkan substansi genetik yang di luar dari selnya itu sendiri. Jadi kayak dia itu mendeteksi adanya
adanya pendatang gitu. Terus habis itu kayak dihancurin. Nah, jadi kan kalau kita mau cloning gen dari eukariot ke dalam sel prokariot, kan berarti kan kita perlu masukkan substansi genetika dari dari eukariotnya ke prokariot kan. Nah, tapi gara-gara ada native exonuklease ini, jadinya itu bakal hancur DNA yang dimasukin ke prokariot ini, gitu. Jadi yang ada ase-asenya itu biasanya itu menghancurkan enzim yang ada asenya itu. Jadi kayak protease. Protease itu enzim yang menghancurkan protein. Terus habis itu nuklease. Nuklease menghancurkan substansi genetika sebenarnya. Nah, ini exonuklease. Berarti menghancurkan DNA yang exo, yang di luar. Itu. Native itu maksudnya bawaan dari selnya itu sendiri. Itu cara mengenali istilahnya. Tuh. Jadi orang itu nggak asal, ngasih nama itu nggak asal. Jadi ada alasannya. Gitu. Jadi mungkin bingung gitu dalam mengingat nama itu, mungkin kalian bisa memahami kenapa kok dinamanya kayak gini. Terus nih, ketidakmampuan menghilangkan intron. Intron itu kalau kalian belajar sintesis protein itu ada istilah intron sama ekstron ya. Exon, intron sama exon. Nah, kalau intron itu bagian dari mRNA. Jadi kalau habis transkripsi akan ada mRNA. Nah, nggak seluruh mRNA ini ditranslasikan. Nah, ada bagian mRNA yang kayak dibuang. Nah, yang dibuang itu adalah intron. Nah, yang ditranslasikan itu exon. Nah, ketidakmampuan pegangan intron berarti kan apa ya? mRNA-nya kayak full gitu kan. Terus berarti hasil cloningnya itu pasti nggak sama seperti yang diinginkan. Karena intronnya nggak dihilangin. Itu. Soalnya kan harusnya intronnya dihilangin, tapi kan nggak. Jadi nggak seperti yang diinginkan itu. Jadi gagal. Terus yang ketiga itu gagalnya pengenalan promoter oleh RNA polimerase sel prokariot. Nah, RNA polimerase itu kan yang untuk membentuk mRNA kan. Nah, jadi kalau dan membentuk mRNA itu kan kayak nempel ke DNA, nempel ke promoter yang ada DNA gitu kan. Terus nanti dia kan bakal jalan sambil membentuk mRNA kan. Nah, itu kalau misalnya RNA polimerase-nya gagal untuk mengenali promoter, berarti kan dia nggak bisa nempel ke DNA-nya. Nah, jadi ya nggak bisa bentuk mRNA. Itu nggak bisa cloning. Itu. Terus kalau nomor 4 ini ada situs pengingat ribosom beda, ya itu sama. Kalau waktu translasi kan belum bikin protein kan. Ya itu kalau situs pengikatnya itu berbeda, berarti ribosomnya nggak bisa nempel. Kalau ribosomnya nggak bisa nempel, berarti nggak bisa bikin protein gitu. Jadi ya gagal juga. Itu makanya semua jawaban benar. Oke, kita lanjut. Ini mungkin lebih mudah ya. Nah, dalam waktu yang singkat, satu pohon dapat diperbanyak menjadi ribuan pohon yang sejenis dan resisten terhadap hama tertentu. Proses perbanyakan tersebut dalam bioteknologi, termasuk teknik, DNA rekombinan, hibridoma, kultur jaringan, fermentasi. Coba jawab. Kalau A itu 1, 2, 3 benar ya. Kalau B itu 1, 3, kalau C itu 2, 4, kalau D itu 4 aja, kalau E semua benar. Oke, ada yang jawab. Enggak tarik lah. Yang lain coba. Nah, oke. Kalian coba jawab, jangan angkanya ya. Jawab pakai abjadnya. Soalnya nanti kalau waktu UTBK itu ya nggak akan ada ABC-nya juga. Ada sih. Ada sih. Pilihannya ada sih. Cuman ya lebih baik kalau kalian hafal gitu. Kayak A itu 1, 2, 3. Kalau
B ku 13, kalau C ku 24, kalau D itu 4 aja, kalau E itu semuanya. Nah ini yang B, kalau berarti 1 dan 3. Oke. Ya, kita review aja jawabannya. Jadi jawabannya adalah, ya benar, 1 dan 3, yang B. Nah, dan ada kombinasi tadi kan yang itu sih, yang disisipkan ke plasmid kan. Nah, itu nanti kan bakal bisa diperbanyak dengan cepat karena bakteri itu membelahnya itu cepat banget kan. Nah, gitu. Terus kalau kultur jaringan itu ya dikulturkan gitu kan. Dikulturkan di dalam media, nanti bakal dari satu apa ya? Kayak kecil-kecil gitu nanti bisa bagian-bagian kecil-kecil ini bisa dijadikan individu baru gitu. Kalau kultur jaringan itu. Ya, jadi benar. 1 dan 3. Kespil ini jawabannya. Nih, virus tidak mempunyai komponen berikut. A. Selubung protein, RNA, enzim, membran sel, kapsid. Coba jawab. Gampang ini. Ada apa? ABC-an loh. A, B, C, D, E. Tidak mempunyai komponen berikut. Ayo, ada yang C, ada yang D. Ayo mana, ayo. Siapa dia, ayo. Oke ya. Kayak tadi ya. Ada yang C, ada yang D ini. Ayo coba. Apakah C, apakah D? Jawabannya adalah yang D. Oke, ya mungkin itu sih. Di pandangan pertama itu emang kayak enzim gitu ya. Soalnya tadi kan nggak dimention enzim sama sekali kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian pikir lagi di jawaban yang membran sel itu, itu lebih nggak mungkin itu, ya kan? Lawang virus itu aja aseluler kan. Virus itu apa ya? Virus itu bukan sel, jadi nggak punya membran sel. Ya memang envelope itu strukturnya sama kayak membran sel ya, tapi nggak bisa disebut membran sel. Soalnya ada yang kurang dari membran selnya gitu. Ada apa ya gini? Membran sel itu nama bagian dari sel yang ada di luar, yang lapisan luarnya sel, membran sel ya. Nah, membran sel itu sebenarnya bukan nama struktur gitu loh. Kayak struktur dari membran sel adalah fosfolipid bilayer gitu kan. Nah, fosfolipid bilayer ini juga menyusun membran-membran yang lain, kayak membran yang ada di dalam yang di mitokondria, membran yang di retikuloplasma gitu. Membran yang di envelope itu juga fosfolipid bilayer. Nah, kalau membran sel aja itu ya bagian dari sel yang paling luar gitu. Jadi meskipun strukturnya sama dengan membran sel, tapi envelope itu bukan membran sel. Gitu. Ya strukturnya aja yang sama kayak membran sel. Ya fosfolipid layer gitu. Dan mungkin juga ada beberapa yang nggak ada gitu. Kayak glikoproteinnya mungkin nggak ada, atau protein-protein transmembrannya mungkin nggak seberapa banyak gitu. Kalau di envelope-nya virus. Nah, kalau enzim itu punya. Jadi untuk penetrasi, untuk menginjeksi substansi genetikanya virus ke dalam sel inang itu perlu enzim. Enzimnya agak salah apa ya? Aku lupa sih enzimnya apa. Pokoknya enzim yang bisa menembus membran selnya sel inang gitu. Soalnya kan dia gimana ya? Masa mau masukin gitu aja kan? Kan DNA kan juga nggak bisa nembus membran sel gitu aja. Perlu ada enzim yang membantu untuk membukakan membran selnya. Itu. Jadi ada enzim. Enzimnya itu
penting untuk proses penetrasi. Kalau selubung protein tadi ya ada ya selubung protein yang kayak kapsid itu selubung protein. Terus kapsid, RNA, nah ya gitu. Oke, lanjut. Nih soal yang terakhir ini, terus soal. Nah, endospora pada bakteri berfungsi sebagai alat reproduksi. Sebab endospora bakteri terbentuk bila bakteri tidak mampu lagi membelah diri. Coba jawabannya apa ini? Kalau A berarti pernyataan dan sebabnya benar dan berhubungan. Kalau B pernyataan sebabnya itu benar tapi nggak berhubungan. Kalau C itu pernyataannya benar terus sebabnya salah. Kalau D itu pernyataannya salah sebabnya benar. Kalau E semuanya salah. Gimana? Benar-benar berhubungan atau benar-benar tidak berhubungan atau benar salah, salah benar atau salah salah. Ini ada yang jawab D. Banyak yang jawab D. Oke, tadi dulu ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah kan yang jawab tadi keren ya. Ada yang jawab E. Yang lain jawab D. Jadi kedua pertanyaan itu salah. Nah, kenapa? Tak jelasin. Jadi ini emang mengecoh sih. Ya kalian harus mikir lagi sebenarnya. Dari pemilihan katanya, dari diksinya. Kalau yang A, kalau pernyataannya endospora pada bakteri berfungsi sebagai alat reproduksi. Ini jelas salah ya. Karena kan endospora itu berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap stres lingkungan yang parah, stres lingkungan yang ekstrim kan. Jadi justru dia itu membentuk endospora karena dia itu nggak bisa bereproduksi pada saat itu karena terlalu berbahaya. Jadi salah. Terus sebabnya mungkin yang kenapa kok banyak jawab dia mungkin karena mikir kalau sebenarnya itu benar ya. Nah, padahal sebabnya itu salah, ada salahnya. Jadi endospora bakteri terbentuk bila bakteri tidak mampu lagi membelah diri. Jadi tidak mampu lagi membelah diri. Jadi sebenarnya kalau tidak mampu itu kan kayak udah nggak bisa gitu kan, kayak nggak bisa membelah diri, kayak nggak mungkin lagi membelah diri untuk selamanya gitu kan, tidak mampu. Nah, padahal bakteri pada saat ada stres lingkungan itu sebenarnya ya bisa membelah diri, cuman dia itu nggak membelah diri gara-gara terlalu berbahaya gitu kan. Kalau misal dia bakteri yang Nah, kalau misal dia bakterinya itu dipindahkan ke lingkungan yang lebih baik, ya dia tetap bakal bisa membelah diri. Padahal dia barusan dari lingkungan yang ada stresnya gitu. Jadi sebenarnya bakteri itu bukan tidak mampu, tapi nggak bisa membelah pada lingkungan yang seperti itu. Gitu. Dan ketika bakteri itu menjadi endospora, ketika dia diaktifasi lagi, ketika dia ada di lingkungan yang cocok lagi, ya nanti dia bakal bisa membelah lagi, bakal tetap bisa hidup lagi. Gitu. Makanya jawabannya itu ini. Keduanya salah. Oke,
Ya, setelah ini udah selesai sih. Udah. Thanks, terima kasih telah mengikuti kelas ini. Udah berkurang ya saya udah tumbang. Terus sebenarnya kalau kalian ada yang mau tanya-tanya lagi ya silakan ya. Aku stay di sini sampai kalian semua lift ya. Karena kalau masih mau tanya-tanya ke aku atau tanya soal mungkin ya nggak apa tanya soal. Aku bingung soalnya kalian apa ini. Kalau kalian mau tanya soal atau tanya sesuatu nggak apa. Silakan bertanya. Minta stop share. Tapi mungkin sebelumnya tak tutup dulu deh. Mungkin kalau kalian nanti yang mau keluar. Ya, terima kasih telah mengikuti kelas pada malam ini. Jangan lupa buat besok ya ada kelas lagi sama aku. Kelas terakhir ya PJJ untuk tahun ini. Terus semoga kita tetap dengan doa deh. Semoga kita mendapatkan yang baik-baik di dunia. Dan juga semoga kalian bisa sukses buat apapun yang kalian kejar. SNMPTN, SBMPTN, dan jurusan impian kalian, universitas impian kalian. Ya, kita berdoa bersama. Saya ingin berdoa, dipersilakan. Amin, 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 amin. Lalu saya berdoa. Oke, yang mau live silakan live, yang masih mau tanya-tanya ngobrol sama aku juga nggak apa-apa. Makasih, Rek. Oh ya, ini ada yang tanya ke aku, saya tak jawab ya. Siapa yang tanya ini? Eksonuklease dihasilkan di prokariot. Eksonuklease itu aku nggak tahu pasti sebenarnya, tapi kayaknya sel-sel semua punya sih. Kayak sel ini, kalau sel di eukariot itu juga punya nuklease, tapi kalau eksonuklease aku nggak tahu sih. Terus dulu skor UTBK-nya berapa ya? Jujur aja aku lupa juga ya. UTBK aku berapa? Sorry, skor UTBK tahunku itu kayak nggak dijadiin satu gitu. Kayak pisah-pisah tiap sub tes. Tiap PU, PBM, PPU gitu. Fisika, kimia, biologi gitu. Jadi kayak nggak dijadiin satu. Ya, makasih. PPT-nya bisa di-share nggak? Ini tak kasih ke anak PJJ-nya sih, yang ngurusi. Nggak tahu nanti di-share atau nggak. Harusnya di-share sih. Tips pilih jurusan. Tips pilih jurusan apa tips pilih jurusannya? Ya, kenali dirimu sendiri. Terus sama research sih. Kalian harus research soal pilih jurusan itu, kalian harus research jurusannya. Kan sebenarnya kalian bisa loh nyari kayak kurikulumnya jurusan ini gitu. Jadi aku dulu itu karena aku dokteran kan ya. Tapi dulu itu aku sempat mau mikir masuk kayak biomedis gitu. Soalnya biomedis. Jadi aku sering kayak biomedis ITS gitu. Terus apa ya, kurikulumnya apa. Nah, terus tak lihat kayak wah kok kayak banyak tekniknya daripada ke biologinya gitu. Jadi ya aku nggak jadi milih. Jadi aku dokteran aja deh gitu. Terus doain biar lolos SBM ya, amin. Semoga semuanya sukses. Terus materi UTBK biologi banyak banget, nggak banyak sih. Jujur, biologi itu banyak ya. Tapi biologi itu apa ya? Yang bilang kayak wawasan itu loh. Sebenarnya kayak wawasan. Coba kalian ingat, misal kalau kalian ngikuti suatu series atau ngikuti suatu apa ya? Ngikuti Marvel misalnya. Kan banyak ya, hero-nya banyak, terus backstory-nya banyak, villain-nya banyak. Itu tapi kalian bisa ingat semua gitu. Kenapa kok kalian nggak bisa kayak gitu kalau di biologi? Ya, sebenarnya bisa ya. Ya, kalian harus senang makanya belajar biologi itu. Lebih susah TO apa UTBK-nya? Lebih susah TO-nya. Bener kan?
apalagi TO di beberapa lembaga gitu ya, itu kayak susah banget. Aku kadang itu milih nggak, aku kadang itu milih nggak TO justru malah. Gara-gara kayak pasti susah dulu itu. Terus belajar ke TPS atau ke TKA, terus waktu UTBK ada ngawurnya nggak? Jelas ada ngawurnya lah ya. Dulu itu aku lebih fokus ke TPS. Jadi kayak awal-awal itu belajar TPS. TKA itu aku baru ngejar itu kayak beberapa bulan sebelumnya. Terus teknik biomedis aku dulu pengen terus ada listriknya jadi mundur. Ada listriknya. Tips mudah menghafal istilah, pahami istilahnya sih kalau aku. Jadi jangan menghafalkan huruf dan spasi, tapi hafalkan eh, kata ini tuh mewakili kayak tadi yang eksonuklease, terus native eksonuklease gitu. Itu ada namanya, ada alasannya namanya gitu. Dan kalau kalian udah tahu kalau yang kayak akhirannya ase itu bedanya kayak menghancurkan gitu. Ya kalian bisa paham juga kayak lainnya kalau misal ada ase-asenya itu berarti kayak gimana. Tapi sebenarnya nggak semua sih. Kayak ligase, enzim ligase itu justru malah menyatukan ligase. Helikase dengan helix. Helix itu kan spiral kan. Ase, jadi kayak menghancurkan helix, menguraikan helixnya gitu kan. Nuklease, protease. Itu. Ya, silakan yang mau tidur dulu. Yang jam 10. Jam 10, oh iya ya. Oh, lagi di Indonesia Tengah ya. Dadah. Ya, harus si